Kok Tuhan Yesus jahat banget sampai mengutuk pohon ara? Eits, sebelum kita menghakimi Tuhan Yesus, kita harus tahu dulu nih, apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh pohon ara itu, sehingga menyebabkan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Ternyata, melalui pengutukan pohon ara itu, Tuhan Yesus mau menyampaikan suatu pesan, supaya kita, orang-orang percaya, tidak melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan pohon ara. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus? Jangan skip video ini, untuk mengerti kebenaran firman ini secara utuh. Kali ini, kita akan sama-sama belajar, tentang sebuah peristiwa, di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Tuhan Yesus adalah sang pembuat mujizat sejati. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan berbagai sakit penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati dan masih banyak lagi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, untuk membuat segala sesuatu menjadi baik, sembuh dan pulih kembali. Namun, tahukah saudara, bahwa ada satu-satunya mujizat penghancuran yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Satu-satunya mujizat penghancuran yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika mengutuk sebuah pohon ara. Kepada manusia ciptaannya, Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat yang menyembuhkan, memulihkan dan membuat segalanya menjadi baik. Namun, kepada sebuah pohon ara ini, Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat penghancuran. Tentunya ada sebuah pelajaran yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada kita, dari mujizat penghancuran ini. Saudara, banyak orang menjadi salah sangka, ketika membaca kisah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, dan mereka berkata, kenapa Tuhan Yesus jahat sekali? Apa salah pohon ara itu? Kenapa pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan Yesus? Namun, pada kenyataannya, Tuhan Yesus merelakan sebuah pohon ara untuk dikutuk dan menjadi binasa, supaya kita semua, manusia ciptaannya, tidak bertindak salah, seperti yang pohon ara ini lakukan. Lalu pertanyaannya adalah, apa kesalahan yang dilakukan oleh pohon ara itu, sehingga pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan Yesus? Di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 12 tertulis bahwa, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saudara, pada hari sebelumnya, Yesus dielulukan di Yerusalem, dan setelah itu, Yesus pergi ke bait Allah untuk meninjau segala sesuatu di bait Allah tersebut, namun ternyata hari sudah hampir malam, sehingga Yesus dan ke-12 muridnya bermalam di Betania. Keesokan harinya, Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania dalam kondisi perut yang lapar. Rasa lapar yang dialami Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Yesus bukan hanya 100% Allah, tetapi juga 100% manusia, yang bisa merasakan lapar dan haus. Selain itu, Tuhan Yesus juga mempunyai perasaan, sama seperti kita. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus suka dan ada hal-hal yang Tuhan Yesus tidak sukai. Kitab Markus pasal 11 ayat 13 menceritakan kepada kita, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara, perlu untuk saudara ketahui, bahwa pada saat itu, bukanlah musim buah ara, yang mana seharusnya, pohon-pohon ara tersebut dalam keadaan gundul dan tidak berdaun. Di Israel, sudah menjadi sebuah tradisi, jika pohon ara mengeluarkan daun, sudah dapat dipastikan, bahwa pohon ara itu pasti berbuah. Dan di dalam ayat 13 dikatakan, bahwa dari jauh, Yesus yang dalam kondisi lapar, melihat sebuah pohon ara yang sudah berdaun, sehingga secara tradisi, seharusnya pohon ara itu memiliki buah. Namun ternyata, setelah Yesus mendekati pohon ara itu, dengan harapan mendapatkan buah ara untuk dimakan, ternyata Yesus tidak mendapatkan apa-apa, selain hanya daun saja.
Sehingga di ayat 14, Yesus berkata demikian. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, dari kejadian ini, kita semua belajar bahwa hal pertama yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus adalah PHP atau pemberi harapan palsu. Pohon ara ini menunjukkan daunnya, ketika pohon-pohon ara yang lainnya dalam keadaan gundul dan tidak berdaun. Namun ternyata, ketika Yesus mendekati pohon ara yang sudah berdaun itu, Yesus tidak menemukan satu buah pun untuk bisa dimakan. Seolah-olah, Yesus hendak berkata kepada pohon ara itu, "Kamu memberi harapan palsu kepadaku," yang pada akhirnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, sehingga pohon ara itu binasa dan menjadi kering, bahkan sampai ke akar-akarnya. Saudara, perlu saudara ketahui, bahwa Tuhan Yesus tidak marah kepada pohon ara itu. Tetapi, melalui kejadian ini, Tuhan Yesus merelakan pohon ara yang tidak memiliki roh di dalamnya, untuk dikutuk dan menjadi binasa, supaya kita semua, yaitu saudara dan saya, yang memiliki roh, belajar tentang salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, yaitu pemberi harapan palsu. Tuhan Yesus tidak suka kepada orang yang suka memberi harapan palsu, baik itu kepada Tuhan, maupun kepada sesama manusia. Ketika kita mengalami sakit parah, kita berjanji kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, jika Engkau menyembuhkan sakitku ini, aku akan melayani Engkau di gereja." Namun ternyata, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan saudara, saudara mengingkari janji yang saudara ucapkan kepada Tuhan, sewaktu saudara masih mengalami sakit yang parah. Ketika kita meminjam uang kepada teman kita berjanji kepada teman kita untuk mengembalikan uangnya pada hari Rabu. Namun ternyata, pada hari Rabu, kita tidak menepati janji kita untuk membayar hutang kita kepada teman kita. Ini adalah beberapa contoh sederhana tentang hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita berlaku seperti pohon ara. Kita menunjukkan kehebatan kita, kekuatan kita, kelebihan kita di hadapan Tuhan dan orang lain. Namun pada kenyataannya semua itu hanya omong kosong belaka dan tidak ada satu buah pun yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang lain. Saudara, mulai hari ini, marilah kita belajar untuk tidak mudah berjanji, baik itu kepada Tuhan, maupun kepada sesama kita. Jika kita merasa tidak bisa menepati janji itu, lebih baik kita tidak pernah mengucapkan janji itu. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, dengan tidak menjadi orang yang suka memberi harapan palsu, baik itu kepada Tuhan, maupun kepada sesama manusia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini, kami belajar tentang satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kami mau berkomitmen untuk tidak dengan mudah berjanji ketika kami merasa tidak sanggup untuk menepatinya. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong aku dan pimpin aku untuk selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.